Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andres Jian Armori, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu pengantar pendidikan, dan kawan-kawanku semua yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Etika dalam Filsafat Pendidikan dan Relevansinya terhadap Sistem Pengajaran, yang dibuat oleh saya sendiri, Ridho Arizal, dengan NIM 222. Baik, langsung saja kita ke latar belakang. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas nilai-nilai moral dan prinsip yang menjadi pedoman tindakan manusia. Dalam konteks pendidikan, etika menjadi dasar bagi pembentukan karakter peserta didik, hubungan guru dan siswa, serta implementasi kurikulum yang menjunjung nilai-nilai moral. Sistem pengajaran tidak hanya bertujuan mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga membentuk pribadi yang bermoral. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana konsep etika dalam filsafat pendidikan berperan dalam membangun sistem pengajaran yang efektif dan bermartabat. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian etika dalam filsafat pendidikan? Yang kedua, bagaimana relevansi etika dalam sistem pengajaran? Dan yang ketiga, bagaimana penerapan etika dapat meningkatkan kualitas sistem pendidikan? Tujuan penulisan, yaitu menjelaskan konsep etika dalam filsafat pendidikan. Yang kedua, menganalisis peran etika dalam sistem pengajaran. Yang ketiga, menyajikan relevansi dan implementasi etika dalam pendidikan masa kini. Pesan A. Konsep etika dalam filsafat pendidikan. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam filsafat, etika merujuk pada studi tentang prinsip moral yang mengatur tindakan manusia. Menurut Immanuel Kant, etika berfokus pada kewajiban dan aturan moral universal yang berlaku bagi semua individu. Selanjutnya ada beberapa konsep utama yang relevan dalam etika. Yang pertama, etika deontologi. Menurut Kantian, pandangan ini menekankan kewajiban moral dan aturan universal. Dalam konteks pendidikan, guru dan pendidik memiliki kewajiban moral untuk memberikan pendidikan yang jujur dan mendukung pengembangan karakter peserta didik. Yang kedua, etika utilitarianisme. Menurut John Stuart Mill, prinsip ini menekankan pada penciptaan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang yang terbesar. Dalam pendidikan, hal ini mencakup upaya menciptakan sistem pengajaran yang bermanfaat bagi mayoritas siswa. Yang ketiga, etika kebajikan. Menurut Aristoteles, etika kebajikan menekankan pengembangan karakter individu melalui kebiasaan yang baik. Yang keempat, etika relasional. Konsep ini menekankan pentingnya hubungan antara individu dalam suatu komunitas. Dalam pendidikan, ini diterapkan melalui pendekatan yang menghormati hubungan guru, siswa, dan masyarakat, serta mendorong kolaborasi dan dialog terbuka. Pendidikan yang beretika mencakup yang pertama, pendidikan karakter, yang kedua, prinsip keadilan, dan yang ketiga, kebebasan moral. Selanjutnya, B. Relevansi etika terhadap sistem pengajaran. Relevansi etika dalam sistem pengajaran, etika berfungsi sebagai pedoman bagi pendidik untuk memastikan bahwa setiap aspek pengajaran, mulai dari penyusunan kurikulum hingga metode evaluasi, dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Beberapa aspek penting dalam relevansi etika terhadap sistem pengajaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai moral dan kurikulum. Dan yang keempat, menghadapi tantangan teknologi. Yang kelima, membangun hubungan guru-siswa yang positif. Yang keenam, penyusunan kurikulum berbasis nilai. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang selanjutnya, implementasi etika dalam sistem pengajaran. Etika dalam pengajaran melibatkan berbagai tindakan, kebijakan, dan keputusan yang mencerminkan penghormatan terhadap hak siswa, keadilan dalam penilaian, tanggung jawab profesional guru, serta pengembangan lingkungan belajar yang inklusif dan aman. Beberapa bentuk implementasi etika dalam pengajaran meliputi yang pertama, metode pengajaran humanis. Metode pengajaran humanis adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pengembangan potensi individu secara utuh, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral. Yang kedua, penilaian yang adil.
Penilaian yang adil adalah proses evaluasi pembelajaran siswa yang dilakukan secara objektif, transparan, dan mempertimbangkan keberagaman, kebutuhan, serta potensi individu siswa. Yang ketiga, penilaian inklusif. Sistem pendidikan harus merangkul semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau kemampuan fisik. Yang keempat, kode etik guru. Guru harus berpegang pada kode etik profesi seperti menjaga kerahasiaan siswa, memberikan penilaian yang objektif, dan bersifat adil dalam pembelajaran. Selanjutnya, D. Tantangan dalam menerapkan etika dalam sistem pengajaran. Tantangan dalam menerapkan etika dalam sistem pengajaran mengacu pada berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal yang menghalangi penerapan nilai-nilai moral dan prinsip etika dalam pendidikan. Hambatan ini dapat muncul dari individu, institusi, atau dinamika sosial yang berkembang di sekitar sistem pendidikan. Aspek-aspek tantangan dalam penerapan etika. Yang pertama, konflik nilai. Menurut Tilar, pada tahun 2004, masyarakat modern yang majemuk cenderung memiliki sistem nilai yang beragam, sehingga sering terjadi perbedaan persepsi tentang apa yang dianggap benar atau salah. Dalam sistem pengajaran, hal ini dapat menimbulkan dilema etis bagi pendidik, terutama ketika nilai-nilai pribadi atau institusi bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh siswa atau komunitasnya. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan dengan mempercepat aliran informasi, teknologi, dan nilai-nilai antar negara. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan etis yang signifikan bagi sistem pengajaran. Yang ketiga, minimnya pelatihan etika bagi guru. Salah satu tantangan utama dalam menerapkan etika dalam pengajaran adalah kurangnya pelatihan khusus untuk guru. Pendidikan guru seringkali berfokus pada penguasaan materi, pelajaran, dan teknik pengajar, sementara aspek moral dan etika sering dianggap sebagai tanggung jawab bagi pribadi guru. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tersebut. Konsep etika dalam filsafat pendidikan memiliki peran yang fundamental dalam membentuk sistem pengajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter moral siswa. Etika memberikan landasan normatif bagi guru untuk menjalankan tugasnya dengan adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Dengan memahami ciri-ciri dasar pertimbangan dan berbagai model pembelajaran, pendidik dapat mengkombinasikan unsur-unsur tersebut secara tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Pembelajaran yang efektif akan mendorong peserta didik untuk aktif dan mampu memecahkan masalah.